mau ada kunjungan di rumah sakit holistik. Jadi mau menyampaikan perihal AHO dan kemudian memberikan gambaran yang lugas dan tegas mengenai fenomena pandemi ini supaya difahami oleh para pakar tidak dengan tepat, sehingga apabila para pakar memahaminya dengan tepat tentu insya Allah akan mendapatkan solusi yang tepat, kira-kira begitu. Yang mau vaksinnya terawan apa namanya? Dendritik. Nah, ini terangsang. Brut ya kan? Keluar pas. Seperti kalau di asrama tentara kayak alarm perang berbunyi. Ini semua yang namanya sitokin, yaitu salah satu daripada antibody. Masih pernah dikinin juga. Bunyi alarm kan, tentara keluar semua, bawa senjata. Cari musuh, padahal musuhnya cuma 2 virus yang ada di tubuh dia. Tapi sibuk untuk itulah yang menyebabkan badai. Dan itulah yang kurang bijak disikapi oleh medis. Asal datang pasien, sesak, langsung kasih oksigen. Itu perlu ditinjau lagi. Nggak cocok sama udara, dia butuh udara bukan oksigen. Dalam hal ini, kasus ini jangan kasih oksigen, karena sitokin ketemu oksigen membeku. Tapi kalau nggak dikasih oksigen sesek. Kasih udara, Pak. Ya udara kan biasa, kalau udara kan udah biasa gitu. Bukan, udara bersih. Dia didorong dia. Jadi udara biasa didorong, jadi volumenya kan nambah. Ya kan, Allah kan ciptakan udara bagi kita untuk kita hidup. Itu bukan oksigen. Salah pelajaran, salah kaprah itu. Kita bernapas menggunakan oksigen. Itu sangat tidak logis. Allah ciptakan udara yang kita hirup. Dominasinya adalah 72% nitrogen. Mungkin Mas. 27% Udara ini tuh. Udara kita hirup. Nitrogen paling banyak malah. Nitrogen 72. Balikan ya 27. Ya manajer. Belum. Ini kalau oksigen saja kita nyalain korek, udah merambat kemana-mana. Iya. Maka perlu nitrogen lebih banyak. Kalau oksigen saja terhirup, oksigen itu oksidator, Iya. membakar, mendukung pembakaran. Nitrogen menghalangi pembakaran. Tapi pas tadi nggak ngirup oksigen kan saturasi turun terus. Hasil reportnya barusan. Jadi paksa, makanya kan ada sedikit tenaga dorong. Pakai udara biasa tapi. Pakai udara, jadi di filter aja pakai air itu buat yang pakai air itu. Oh. Jangan pakai oksigen untuk kasus ini ya, bukan kasus yang lain. Kasus corona. Ya karena ketemunya langsung sama sitokin sama bradikinin. Dia ada di sini, dari tulang. Lendirnya itu. Ya. Ini begitu kita kupas kenyal kayak karet. Yang bikin paru-paru itu ya. Ya, kenyal ini. Begitu sitokin apa kita lihat sini. Karena oksigen udah kita kupasin agak susah. Lengket banget. Memang seperti itu mereka kan fungsinya untuk mengurung virus. Mulai berat. Ilmunya mulai berat ini. Oh, dokter mati. Yang gini loh. Ini kasus ini rumit yang saat ini yang pandemi yang terjadi. Ada beberapa kesalahan yang sangat mendasar. Kesalahan mendasar pertama adalah
penggolongan virus. Ini sama sekali bukan virus corona. Bukan termasuk pada golongan Coronaviridae. Ini adalah virus mRNA transkripsi balik retrovirus. Kalau Coronaviridae, pintu masuk dia menggunakan asam sialat. Kalau mRNA yang saat ini nih, pintu masuknya adalah asam linoleat. Asam lialat hanya ada di hewan dan manusia, tidak terdapat pada tanaman. Sebaliknya, asam linoleat ada di tanaman. Jadi tadi hubungan dengan lalat Drosophila ini. Itu, nah, cuman karena satu, pertama yang diserang adalah pernapasan. Nah, ya kan? Jadi dianggaplah itu penyakit terkait dengan pernapasan. Dilihat di mikroskop, bentuknya mirip, ya nggak mirip kayak virus corona secara bentuknya, tapi tidak bisa kita menentukan secara bentuk. Karena tidak, buaya sama cicak sama loh. Iya. Ya kan? Kecilnya beda. Nah, kalau virus corona ini, ciri khas virus corona ini spike-nya itu ada antara 70 sampai 76. Ininya kan ada 70, tidak lebih dan tidak kurang. Itu cirinya coronavirus. Kalau yang sekarang ini, wow, bisa 4, bisa 444. RNA. RNA itu apa? RNA itu materi Genetik. RNA itu adalah materi pembawa hidup. Sebelum RNA, jadi RNA ini lebih dahulu daripada DNA. Nah, jadi ini adalah salah karena bentuknya seperti corona. Iya. Dibilanglah si cicak itu adalah buaya. Gitu loh. Mirip gitu ya. Nah, terus kebetulan yang diserang sini. Iya. Nah, dianggap ini pernapasan, cocok klop lah. Flu adalah flu. Corona. Tapi bukan karena itu, tapi karena kebetulan dalam proses bernafasan kita kan menarik udara. Siganya ke sini dulu dong, virusnya dong, masuk, diserang ini dulu. Padahal itu seluruh tubuh diserang. Perhatikan semua penyakit. Macam sampai ke kepala, sampai ke kaki, sampai ke ujung kuku, kaki. Sistemik. Iya. Apa namanya? Gak enak badan semuanya. Semuanya kena sistemik. Iya. Bukan hanya pernafasan saja. Iya, benar. Ada malah kerusakan di otak, malah segala macam itu sistemik. Sampai ke otak. Sampai kemana-mana, udah sampai ke kemana-mana udah. Sampai ke perut, sampai ke mana. Iya. Tidak hanya terbatas pernafasan. Iya. Nah, lalu kalau Coronaviridae, di corona, keluarga famili virus corona, ini adalah virus mRNA transkripsi balik. Retrovirus. Kalau sudah dibilang retrovirus, artinya sifatnya imunopatogenesis. Apa itu imunopatogenesis? Adalah sifat yang dimiliki oleh virus yang mampu mengganggu sistem pertahanan tubuh alias antibodi. HIV. HIV, DBD. Demam berdarah juga Ya. Maka ketika vaksin dijadikan andalan untuk menghadapi virus DNA, masih agak bener, walaupun bagi aku masih salah. Tapi masih agak masih benernya gitu ya. Mungkin 50% bisa. Tapi mau jangan 100%. Iya. Tapi kalau virus RNA dihadapi sama vaksin, ya nggak bisa. Nol itu ya. Vaksin itu kan disuntikkan untuk membangkitkan antibodi. Iya. Sedangkan ini virus merusak antibodi. Imunopatogenesis. Artinya ya bos, sama saja.
Ini adalah sifat HIV ada, sifat DBD ada di sini virus ini. Inilah perlu, kalau saja di Indonesia masih ada orang cerdas, orang yang berani apa, kita riset dulu virusnya. Ini yang dulu. Nah, kalau masih mentak, gue bantu dah ngecek virus. Ini dulu ya, kalau udah ketahuan ini barangnya, nah ini mRNA, ya kan, retrovirus itu nggak akan bisa divaksin. Makanya nggak ada itu vaksin untuk HIV/AIDS. BB ini nggak ada. Tapi dibilangnya vaksin corona ada. Vaksin corona ada karena Coronaviridae dia DNA. Viridainya, kalau yang ini nggak ada. Nah, ini harus transkripsi balik. Dikasih vaksin, langsung dia imunopatogenesis masuk langsung menciptakan badai sitokin dalam tubuh. Badai sitokin. Jadi sitokin itu Yang gel tadi. ya kayak gel itu, yang dari sini tuh. Iya. Yang itu keluar semua. Badai kacau. Kacau, berarti kan ini ada alarm bunyi. Kayak tsunami. Iya, kayak tsunami. Itu proses kelistrikan itu. Kalau tidak akan ada bisa antibodi bergerak dengan cepat tanpa didukung oleh proses kelistrikan di dalam tubuh. Udah bangin mereka semua. Dan saat ini para pakar sudah sepakat pemberian oksigen malah memang cepat mati. Padahal itu yang ditunggu, yang diharap-harapkan ngantri panjang-panjang ya. Iya. Kasihan ya. Kasihan saya sebetulnya. Saya beli aja ngantri sampean. Iya. Ayo. Nah, Nggak jadi, pernah disangka loh. pertama itu kesalahan dalam menekan virus ini, Bang. Iya. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Kita minum dulu ya, nggak kan? Oh iya wes. Itu air kelapa ya. Lanjutkan setelah. Produk tapi nanti di Kita bangun itu kan dulu kan menekankan makanan sebagai obat utama, lalu kita berusaha kembali ke alam. Jadi obat kimia itu kalau darurat banget baru diberikan. Ya. Tinggi kasus COVID kita kemarin tuh sampai 95%. Oh kemarin kasihan lah banyak orang-orang makanannya mie instan. makanan bakteri. Oh iya. Jadi gini dok, saya itu belum lama ketemu beliau Prof Tamim ini, tapi kalau mengenal beliau sudah lama. Mungkin dari tahun 2012 sudah sering lihat videonya karena memang menarik, kontroversi dan cerdas ya menurut saya, dan dia berani gitu. Ya langka di Indonesia ini yang berani itu masih bisa dihitung lah, kayak siapa kemarin itu juga yang sakit. Pak ini juga seorang pemberani, saya sampai jauh-jauh ke Purwakarta gara-gara kalau ini Pak Hasim provokator. Nah yang paling penting beliau Pak. Profesor Tamim. Profesor Tamim Mardede mungkin pernah dengar. Saya pernah lihat di YouTube. Ya, ya. Cocok nggak? Tampan ya kayak. Pernah lihat di YouTube betul. Kalau nggak salah dulu tuh yang sedang tren bikin apa? Biosolar itu kalau nggak salah. Itu udah dulu. Biosolar sempet tren rame. Jadi kalau beliau tadi udah ngobrol-ngobrol, saya juga baru kenal sih. Profesornya bagian kimia. Kalau dibilang lagi biokimia molekuler, saya nggak paham banget itu. Tapi yang jelas tadi sih sempat ngobrol. Ini Dokter Fatima sudah biokim juga. Iya. Waktu muda katanya bro. Iya, dulu kan IPB dia biokim. Iya. Cuma nggak nyambung tuh ilmunya dengan saya, jadi belajar lagi tuh ke India. Karena masuk ke dokteran. Iya. Jadi dia kalau apa kiprahnya udah banyak atau untuk penemuan-penemuan mulai dari militer, mulai dari kesehatan, semuanya, apalagi cerita corona lebih parah, apalagi lebih ini lagi. Kalau pemadaman kebakaran hutan terutama itu banyak jasa beliau. Sehingga sekarang hampir nggak dengar lagi ada hutan kebakaran kan. Udah Karena kelihatan. ya gambutnya itu di
dipakai chemicalnya beliau sehingga membeku. Saya ketemu Prof. Tamim ini, kemudian Pak Hasim ini ada obatnya. Nah, saya ingat bahwa ada rumah sakit yang satu-satunya mungkin katanya di dunia yang saya tahu ini mengembangkan herbal. Saya pas kesini mengopi Pak Zainal itu, langsung saya sampaikan beliau. Nah, saya mempertemukan saja, ini dok, siapa tahu hasil temuan Prof ini bisa bermanfaat di sini, bahkan bisa dikembangkan lebih jauh. Karena kalau beliau secara pribadi meng-create itu kemudian mendistribusi itu agak sedikit, karena saya sudah mencoba. Teman saya itu, ini belum lagi yang lain-lain ya, Pak Basuki, ini anak buahnya beliau, pulang dari rumah sakit diklaim kamu akan memakai tabung oksigen sampai 6 minggu. Nah terus seminggu di rumah, begitu dilepas 10 menit sudah nggak kuat, pakai. Saya bawa obatnya dari Prof. Tamim ini, diminum sore, baru diminum paginya udah lepas oksigen, nggak pakai sampai sekarang. Dasar juga ini menurut saya. Ini yang saya tahu baru satu itu. Tapi teman lebih banyak lagi beliau. Teman-teman yang kena COVID ini sudah banyak. Tapi ternyata menurut Prof obat ini obat serba obat. Jadi bukan hanya untuk COVID saja. Karena regenerasi. Nah, ini cocok dengan rumah sakit ini.